Nah, kemudian hal yang terjadi adalah proses osmosis, yang mana tadi ada cairan CAPD yang dimana isinya itu salah satunya adalah dextrose atau gula. Kemudian ada juga yang namanya proses osmosis di situ, yang dimana proses osmosis ini dari cairan yang kita masukkan itu kan konsentrasinya lebih rendah. Nanti dia akan masuk ke tubuh pasien yang mana konsentrasinya itu lebih pekat. Kemudian dalam proses CAPD itu ada juga yang namanya proses ultrafiltrasi, sama dengan proses HD, ada proses ultrafiltrasi yang dimana proses ultrafiltrasi ini akan menarik air-air yang ada di tubuh pasien. Lalu bagaimana caranya? Sedangkan ultrafiltrasi sendiri itu adalah proses perpindahan solvent atau si airnya tadi dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Bagaimana kita menemukan tekanannya itu gitu kan. Sedangkan kalau di mesin kan jelas itu ada tekanan. Kemudian waktu CAPD itu bagaimana tekanannya gitu kan. Nah, jadi waktu CAPD itu saat ultrafiltrasi terjadi, dalam tubuh kita itu ada yang namanya tekanan hidrostatik, yang dimana dia akan menekan si solvent tadi akan berpindah ke rongga peritoneum seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian ada proses konveksi. Konveksi itu juga seperti tadi, yang dimana si air tadi itu tidak serta-merta dia berpindah sendiri, tentu dia akan membawa zat-zat terlarut seperti ureum kreatinin, yang mana dia akan berpindah karena adanya tekanan hidrostatik di tubuh kita. Dengan seiring berjalannya waktu atau fase dwelling tadi yang kita bahas di awal, di mana itu akan memakan waktu beberapa jam. Nah, dalam waktu tersebut akan berpindah tuh solut dan solventnya karena adanya perbedaan tekanan. Nah, dari penjelasan saya tadi kemudian muncul pertanyaan lagi nih, apakah ada darah yang keluar gitu kan dari si kantong darah tadi? Apakah kita akan melihat darah jika kita cuci darah lewat perut? Kemudian bisa kita lihat ini adalah gambar proses drain, proses pengeluaran setelah cairan CAPD-nya itu kita diamkan, kemudian kita keluarkan. Nah, hasil pengeluarannya itu yang benar-benar harus kita lihat, kita perhatikan. Ini contoh dari cairan CAPD yang baru dan yang bekas. Di situ akan terlihat perbedaan warna. Nah, namun di sini sangat jelas dia tidak ada warna merah atau darah. Nah, jadi memang dia akan berubah warna karena adanya si racun-racun atau ureum kreatinin tadi. Kemudian yang kedua, jikalaupun saat fase drain itu ada darah yang keluar, berarti CAPD-nya lagi sedang bermasalah. Kemudian, apakah seseorang dengan menggunakan terapi pengganti ginjal CAPD itu akan merasakan sakit atau tidak? Jawabannya adalah tentu tidak, karena dia hanya terpasang selang ke dinding perutnya, ke rongga perutnya, kemudian udah, dia tidak akan merasakan sakit seperti ditusuk jarum saat cuci darah. Dia tidak akan merasakan pusing atau sakit kepala saat cuci darah, misal tensinya ngedrop atau tensinya tinggi. Itu kan biasa pasien cuci darah tuh akan mengalami itu atau komplikasinya itu. Nah, kalau di CAPD itu rata-rata dia tidak akan mengalami komplikasi seperti itu. Jadi tentu tidak merasakan yang namanya sakit. Baik, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.